Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan subscriber, kawan-kawan teknisi. Kembali lagi di channel Barasel. Jadi di video ini kebetulan saya lagi begadang. Sekarang jam 12.49 atau jam 1 kurang, hari Selasa. Sudah masuk hari Selasa, jam 1 malam kurang. Nah, malam yang sangat gelap. Ku sendiri. Oke, balik lagi ke meja kerja. Jadi di video ini saya mau sedikit sharing kasus di handphone Xiaomi Redmi Note 4 Qualcomm atau Note 4 Mido, dimana handphone ini kasusnya LCD blank hitam. Blank hitam sudah saya nyalakan, jadi dia hanya nyala lampu LCD-nya saja, tidak tampil gambar. Oke, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Dan sebelumnya sudah saya maksimalkan di software, sudah naik turun versi, tapi hasilnya tetap blank, LCD-nya tetap blank hitam. Alhamdulillah, servisan numpuk guys, servisan numpuk kawan. Oke, jadi setelah dimaksimalkan software, hasilnya nihil, hasilnya tetap blank, dan coba ganti LCD masih blank. Jadi sebelumnya tadi sudah saya pengecekan komponen di area soket LCD di sini, dan memang hasilnya ada salah satu jalur yang istilahnya yang tidak normal di bagian LCD RST-N di R1702. Kalau dilihat di handphonenya, komponennya itu yang ini nih, yang nggak fokus ya, yang ini nih, yang di sini. Kalau lihat di skemanya, jalurnya yaitu yang ini. Ini yang R1702, dan ini nyambungnya ke sini ke D1700 dan larinya ke pin yang ini. Jadi ini adalah bagian resistor bagian LCD RST.
Jadi ini larinya ke CPU. Coba kita lihat. Nah, yang ini R1701 ini maksudnya R1702 yang ini, dan ini adalah bagian LCD RSTN dan larinya ke CPU. Nah, yang ini larinya ke CPU. Jadi otomatis LCD-nya akan blank hitam jika salah satu jalur LCD-nya masalah. Oke, saya simpan dulu kameranya. Oke kawan, jadi kita akan cek di bagian LCD RSTN. Jadi untuk pengecekannya menggunakan apometer digital, bisa menggunakan apometer analog juga bisa. Jadi pertama kita harus buka dulu baterainya dan soket LCD-nya harus dibuka dulu. Nah, saya buka, aduh. Nah, sudah terbuka. Jadi langkah pertama yang harus kita cek adalah di area soket LCD, di komponen-komponen dekat soket LCD ya. Karena di sini untuk komponen yang lain aman, jadi saya langsung pengecekan di LCD RST yang bermasalahnya ya. Oke, jadi untuk jalur LCD RST ini bisa dilihat OL. Jadi dia tidak mengeluarkan hambatan dalam. Nah, jadi dia OL. Di resistornya juga tidak ada hambatan. Di output CPU-nya juga tidak mengeluarkan hambatan. Normalnya untuk LCD RST ini dia harus mengeluarkan hambatan dalam. Jadi kalau tidak mengeluarkan hambatan dalam, itu bisa dipastikan jalurnya putus atau bagian di CPU-nya itu bermasalah. Oke, jadi cara mengatasinya yaitu harus ganti CPU. Itu lebih harus angkat dulu CPU, cek jalur dulu. Kalau jalur putus tinggal di jumper, tapi kalau jalur aman berarti CPU-nya harus diganti. Karena untuk LCD RST ini ketika posisi handphone nyala, dia akan mengeluarkan tegangan sebesar 1,7 volt. Jadi ketika dihidupkan, coba saya hidupkan. Nah, sudah hidup. Normalnya dia harus mengeluarkan tegangan sebesar
1,7 volt. Nah, jadi untuk tegangannya pun dia 0 ya, tidak mengeluarkan tegangan sama sekali, jadi 0. Itu dipastikan bisa jalur putus, bisa CPU nya masalah. Oke, kita balik lagi ke solusinya seperti apa. Jadi solusinya ya kita harus ganti atau angkat CPU dulu ya, angkat CPU dulu. Tapi di sini saya tidak akan angkat CPU karena untuk tegangan LCD RST ini dia tegangannya 1,7 volt. 1,7 volt. Jadi saya coba dulu suntik tegangan sebesar 1,7 volt di jalur LCD RST ini. Oke, saya coba jumper dulu, pasang kawat dulu di titik dioda yang 1700 tadi ya, yang D1700 yang sebelah resistornya tadi. Saya langsung pasang kawat jemperan. Kita coba suntik tegangan 1,7 volt. Oke, jemperannya sudah, kawat jempernya sudah terpasang. Dan ini putar. Mana tadi? Nah, saya pasang di sini nih. Kelihatan jelasnya. Nah, yang ini, yang sebelah kirinya ya, yang dekat resistor 1702. Jadi kita langsung suntik tegangan menggunakan power supply. Kita set tegangannya 1,7 volt. Saya setting dulu power supply-nya. Oke, kita
kita lihat. Nah, 1,8. Oke, nggak apa-apa, 1,8 lah. 1,7 volt kita suntikan ke jalur LCD RST, lalu kita hidupkan. Oke, coba saya hidupkan. Nah, jadi hasilnya dia nyala ya. Nah, nyala, mulai loading. Nah, jadi masalahnya ada di jalur LCD RST enable. Jadi ketika kita lepas, saya lepas, nah, dia langsung mati LCD-nya, gak mau nyala lagi. Oke, saya pasang lagi. Nah, LCD-nya nyala. Nah, saya lepas, dia mati. Lalu kalau dipasang, ada telepon dulu guys. Oh nya kedap. Oke, itu Jikun guys, nelpon. Kita pasang lagi, LCD-nya nyala. Nah, kita kuncikan. Jadi ketika kita kasih tegangan 1,7, dia langsung nyala normal. Ketika dilepas, dia mati. Oke, jadi solusinya kita harus nyari tegangan di area mana saja yang tegangannya ada 1,7 volt. 1,7 volt, lalu kita sambungkan ke jalur LCD RST. Ya, jadi saya nyari dulu tegangannya. Mungkin saya nyari di area IC power aja. Di area ini, area IC power biasanya ada tegangan yang 1,7 volt. Oke, saya cari dulu. Dan untuk pencarian tegangan itu usahakan handphonenya nyala ya. Handphonenya nyala dalam kondisi mesin menyala. Nah, ini sudah saya nyalakan, LCD-nya masih blank. Dan untuk pencarian
tegangan itu harus hati-hati, jangan sampai kena ke ground ya. Oke, langsung aja saya cari dulu tegangan 1,7 volt di area IC power. Tiga koma sembilan 2 volt 0,8. Ini ada 1,2. Kalau 1,2 dia takutnya ngedrop. Di sini. Nah, di sini ada 1,7 volt ya. Tapi ini ada di bagian titik test point. Ada di titik test point. Nah, ada di sini. Nah, 1,7 volt dan ini 1,7 volt. Sebenarnya bisa saja lewat kita ngambil dari titik test point ini, tapi janganlah takut, kita nyari yang lain aja. Kalau di titik test point itu takutnya putus. Nah, ini 1,2 1,9 bisa sebenarnya, cuman takut kegedean ya. Kita fokuskan dulu nyari yang 1,7. Nah, ini ada 1,7. Oke, kita cari dulu yang tidak ada komponennya. Nah, ini ada nih 1,7 volt di titik yang ini. Nah, jadi ada 1,7 volt di area IC power yang mana barusan. Oh, yang ini nih, kelihatan ya. Nah, di titik putih ini nih guys. Nah, di sini nih. Nah, titik putih ini nih yang bawah coil. Yang di bawah coil. Nah, titik ini guys. Nah, yang bawah coil ini nih, yang ini. Ini 1,7 volt. Jadi akan saya jemperkan langsung ke sana, ke titik yang tadi yang 1,7 volt. Langsung kita jemper. Ini kepanjangan tali jemperannya. Oke. Jadi inilah yang dinamakan nyolong tegangan.
Oke, sudah tersambung. Kita lihat lagi. Guys. Nah, sudah nyambung, sudah pas. Oke, sudah pas. Sekarang kita nyalakan. Ini adalah cara alternatifnya tanpa mengganti CPU, tanpa ngangkat CPU. Oke, saya nyalakan. Sudah menyala. Oke, kita coba matikan. Oke, ternyata sudah normal, guys. Oke, untuk lampu LCD aman. Jadi ketika posisi off seperti ini, lampu LCD malah masih nyala, tapi aman. Ini sudah ikut mati. Kita nyalakan lagi. Oke guys, normal. Dan seperti itu cara cara alternatifnya. Jadi sebelum eksekusi kita harus konfirmasi dulu ke usernya apakah mau ganti CPU atau kita akalin. Kalau kita akalin, ya kita terang-terangan ke user, ke konsumennya, bahwa ini disuntik tegangan. Jadi jangan sampai kita bilang ganti CPU atau angkat CPU padahal kita hanya nyolong tegangan seperti ini. Itu jangan seperti itu. Jadi kita harus terang-terangan saja, karena yang ditakutkan ketika kita nyolong tegangan seperti ini, dia tidak bisa tahan lama. Takutnya jemperannya putus, takut jemperannya korslet ke ground. Jadi kita terang-terangan aja ke konsumennya. Karena di sini saya sudah konfirmasi ke konsumen, ke usernya. Saya konfirmasi, saya bilang ini mau diganti CPU, apa mau diakalin dulu untuk sementara. Si usernya bilang ya udah akalin aja, karena ganti CPU itu harganya tidak murah guys, cukup agak mahal. Oke kawan, jadi itu tidak semua area atau tidak semua bagian itu bisa di bypass tegangan. Contohnya untuk jalur data LCD-nya
Untuk data LCD, data CLK LCD itu tidak bisa di bypass. Tidak bisa di bypass tegangan karena itu dia adalah data ya, bukan tegangan. Kalau untuk RST ini dia masih termasuk masih tegangan ya, masih ketika handphone dihidupkan otomatis si CPU akan mengirim data, menghidupkan LCD lewat RST dengan tegangan 1,7 volt. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih sudah tonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan teknisi, bagi kawan-kawan user. Itu jangan, kalau misalkan dapat LCD blank seperti ini ya kita kasih aja ke tukang servis ya yang lebih paham. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.